Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Ambar Rahayu NIM 19031021134, kedua Wulan Dwi NIM 19031021135, ketiga Yona Rabara NIM 19031021138, keempat Berlian Septia NIM 19031021139, dan yang kelima Wahyu Puri NIM 19031021140. Di sini kami akan menjelaskan dan mengenalkan tentang manajemen risiko atau manajemen risk. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar kata risiko dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja baik individual maupun organisasi. Manajemen risiko atau risk management adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau mengelola sumber daya. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti kebakaran atau bencana alam, kematian, dan tuntutan hukum. Macam-macam manajemen risiko. Macam-macam manajemen risiko dalam agribisnis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Risiko berdasarkan sifatnya. 2. Risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. 3. Risiko berdasarkan asal timbulnya. Yang pertama, risiko berdasarkan sifatnya. Risiko berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah risiko bisnis. Seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi 2 kemungkinan. Selanjutnya, risiko murni. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa yang tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Yang kedua ada risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan adalah risiko yang dapat ditanggung sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. Risiko yang tidak dapat dialihkan. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Selanjutnya yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. Risiko internal. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. Selanjutnya, risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Tahap-tahap manajemen risiko. Risiko dalam manajemen risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap-tahap manajemen risiko. 1. Mengidentifikasi terlebih dulu risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi oleh perusahaan. 2. Mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari safety atau nilai risiko
dan frekuensinya. 3. Mengendalikan resiko secara fisik atau resiko dihilangkan, resiko diminimalisir, dan ataupun secara finansial atau resiko ditahan dan resiko ditransfer. Yang keempat, menghilangkan resiko berarti menghapus semua kemungkinan yang terjadi kerugian. Misalnya, dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km per jam. 5. Meminimalisir resiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian. Misalnya, dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu atau quality control. Yang keenam, menahan sendiri resiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari resiko. Misalnya, dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk mengatasi kerugian yang bakal terjadi. Yang ketujuh, pengalihan atau transfer resiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau resiko yang kemungkinan terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pengidentifikasian risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklarifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan kerugian personalia. Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang sifatnya operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Yang ketiga, metode peta aliran. Yang keempat, inspeksi langsung pada objek. Yang kelima, interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Yang keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Yang ketujuh, analisis lingkungan. Dengan mengamati langsung jalannya operasi, bekerjanya mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan pegawai, dan seterusnya, manajer risiko dapat mempelajari kemungkinan tentang hazard. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengidentifikasi risiko tergantung pada kerjasama yang erat dengan bagian-bagian lain yang terkait dalam perusahaan. Tujuan manajemen risiko dalam bisnis. 1. Membantu pembuatan kerangka kerja. 2. Sebagai peringatan kewaspadaan. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Sosialisasi manajemen risiko. 5. Mendorong manajemen agar proaktif. Kesimpulan, pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di saat semua berubah dengan cepat. Jika Anda tidak bisa mengelola risiko dengan benar, bisa dipastikan bahwa bisnis Anda dalam bahaya. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini yang akan membedakan Anda apakah perubahan berdampak negatif atau positif pada bisnis Anda.